welcome back to my channel sahabat web. Oke, di edisi kali ini sahabat web akan memberikan tutorial ya tentang pemupukan usia 6 bulan serta pemberian pemupukan tutorial pemupukan usia lanjutan dan seterusnya ya. Jadi ini termasuk pemupukan edisi pemupukan untuk terakhir dan lanjutan ya. Jadi selebihnya sama. Oke, pupuk kandungan yang kita butuhkan yaitu yang pertama kalsium nitrat ya, lalu kalium nitrat, lalu boron. Itu yang sangat dibutuhkan untuk di fase 6 bulan dan seterusnya ya. Oke, lanjut ke dosis ya yang dibutuhkan. Dengan kalsiumnya saya gunakan dari jenis Yaralipa ya, kalsium nitrat plus boron juga ini. Jadi kita ambil kalsiumnya itu sekitar, bisa dilihat ya, ini kalsiumnya 1 gram. Yang dibutuhkan lagi yaitu selain kalsium nitrat, kalium nitrat, boron, lalu magnesium juga sangat dibutuhkan ya di usia 6 bulan dan seterusnya. Setelah kalsium nitrat lalu boron ya, ini kebetulan boronnya mengandung juga dari ini ya, dari kalsium nitrat ada, terus boron, lalu dari NPK grower juga ada boronnya, jadi cukup ini saja. Ataupun dari saprawon ini kita mengandung boron ya, bisa mengandung boron juga. Jadi boronnya banyak keuntungannya. Ketika pupuk yang dia ada jenis TE itu semua ada kandungannya ya, boronnya ada. Ini growernya 1 gram juga. Biasanya mengandung sebanyak. Lalu magnesium ini saya ambil dari Yatamila Winner ya. Yang kebetulan 1 gram. Untuk dosisnya ini perbandingannya seperti ini ya. Nanti untuk dosisnya kita aplikasikan di lapangan. Lalu yang dibutuhkan lagi TSP ataupun SP36 ataupun SS Amokos sama ya. Ini sebetulnya dibutuhkan bisa atau tidak dibutuhkan juga bisa, tapi untuk lebih bagusnya kita pakai karena untuk menjaga kualitas kesuburan tanah ya. Di samping itu menjaga kesuburan daun juga. Ini kita gunakan 1 gram juga. Ini boleh TSP nya boleh menggunakan TSP apa saja ya, lalu yang penting TSP bisa SP36 bisa SS Amokos saja. Lalu kaliumnya ya, kaliumnya ini kita gunakan dosis 2 gram untuk kaliumnya. Ini kalium klorida ya, sekitar 2 gram. Setelah itu yang dibutuhkan lagi dolomit. Ini jangan pernah dilupakan ya, per interval sebulan sekali dolomit wajib ini ya, bersamaan dengan marpu ini ya. Ini pencegah busuk pangkal, busuk batang maupun busuk buah ya, ataupun antraknosa. Ini ya sangat ampuh ini karena bahan aktifnya Trichoderma koningi dan Trichoderma harzianum. Itu sangat ampuh dan luar biasa. Oke, untuk marpunya sendiri tidak bisa digabung ya, kita pisahkan. Ini dosisnya 1 gram juga per halaman. Kelihatan ya. Oke, ini tinggal mengaplikasikan saja ya. Oke, untuk perbandingan kimia dan organik ataupun kompos nanti itu bandingnya 21 ya perbandingannya. Untuk di usia 6 bulan ini dan seterusnya kita sudah mulai melakukan pemupukan pupuk organik juga ya. Nanti kita aplikasikan di lapangan. Oke, bagaimana jika kandungan unsur NPK-nya itu biasa saja? Bisa, terutama bila tidak ada NPK Mutiara 1616 ya, kita bisa gunakan NPK Polska, lalu NPK 1616 ataupun Yaramila ya, Yara Unik. Itu kita tambahkan dengan penambahan seperti ini ya. Kalau kita sistem kocor ini kita gunakan 1 bungkus karena ini mengandung kalsium dan kalium juga ya. Ini boron lengkap. Ini 1 bungkus per air 200 liter dengan
NPK biasanya itu 5 kilo. Lalu kebutuhan ininya 1 bungkus ya. Bisa juga ditambahkan dengan kaliumnya, bisa ini ataupun 2 bungkus ya, itu bisa. Nanti untuk pengaplikasiannya itu air 200 liter, NPK biasa 5 kilo ataupun 4 kilo, ditambah dengan ini ya 1 bungkus, atau bisa ditambah lagi dengan kaliumnya, tidak jadi masalah, 1 bungkus juga, karena ini juga udah mengandung boron ya. Ditambahkan juga tidak apa-apa, nanti boronnya setengah cangkir boronnya ya. Ini nanti untuk dosisnya 1 gayung ataupun 2 gayung per tanaman, itu tidak jadi masalah. Kalau sistem kocor ya, di samping kita irit bahan, di samping itu juga mudah diserap ya, mudah penyerapan. Itulah perbedaan antara pemupukan dikocor dan ditabur. Hanya saja kalau ditabur boros bahan, namun perlakuannya cepat ya, beda dengan dikocor. Sebetulnya kalau masalah itu tergantung selera sih, mana yang mau kita ambil langkah-langkahnya. Oke, kita lanjut ke pengaplikasiannya sobat WEW. Oke sobat WEW, kita lanjut ke pengaplikasian ya. Jadi untuk pupuk yang tadi ya, setelah kita lakukan perbandingan tentang komposisinya, yaitu kalium kloridanya 2 genggam, lalu mutiara growernya karena mengandung unsur boron ya, kita tambahkan 1 genggam, lalu dolomit 1 genggam, lalu ada Yara winernya ya karena mengandung magnesium itu 1 genggam juga, lalu kita tambahkan juga TSP ya karena mengandung sulfur dan fosfat. Itu bisa kita gunakan atau bisa juga tidak, tapi lebih baik kita gunakan karena menjaga kesuburan tanah, sangat bagus ya. Oke, setelah itu kita aduk ya, kita aduk, lalu berapa dosisnya per tanaman itu kita beri 2 genggam ya. Oke, itu sudah cukup ya. Interval dilakukan sebulan sekali ataupun seminggu sekali, cuman dosis dibagi 4 untuk 1 bulannya ya. Kalau kita lakukan seminggu sekali, dosis 1 bulan sekali kita jadikan 4, berarti dosisnya dibagi 4 ya. Lalu kita tambahkan ini abu hitam ya. Kalau memang tidak ada abu hitam, kita gunakan abu bekas bakaran, tidak jadi masalah. Yang penting kita manfaatkan kompos ya. Ini sudah termasuk pupuk edisi lanjutan ya, di 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, bahkan tahunan. Itu dosisnya sama. Yang membedakan hanya komposisi komposnya saja ya. Kalau untuk kimianya itu sama. Perbandingan seperti itu. Komposisi komposnya yang berbeda. Oke, untuk komposnya saya gunakan ini abu hitam. Kebutuhannya kira-kira 1 ember ya. Yang diperlukan 1 ember. Oke. Setelah abu hitam, lalu saya gunakan lagi solid ember. Ini solidnya ya. Lalu setelah itu saya berikan lagi komposnya limbah kelapa sawit ini seperti ini ya. Jadi untuk komposnya bisa menggunakan apa saja ya, bisa dengan kohe ataupun limbah kelapa sawit ataupun jerami ataupun limbah-limbah industri rumah tangga ya, itu bisa apa saja, yang penting di kompos. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk kohenya saya gunakan kohe ayam ya, dengan komposisinya sekitar 1 ember per tanaman. Oke, ini kohe ayamnya ya. Usahakan kohe ayamnya ayam petelur yang merah. Nih kohe ayamnya. Lalu yang membedakan di usia 6 bulan dan seterusnya itu saya tambahkan lagi pupuk organik cair ya. Untuk organik cairnya saya gunakan itu jenis GDM 1 liter, lalu Black Bosmea dari yang GDM juga ya, itu 1 liter juga dengan dosis air 200 liter. Saya aduk, lalu dosis per tanaman sekitar 2 gayung.
organiknya ya. Usahakan untuk organik cairnya 2 gayung, usahakan jauh dari ini ya, dari kimianya. Oke, 2 gayung ya kebutuhannya organiknya. Lalu yang terakhir yaitu fungisida marpu untuk mencegah antraknosanya ya. Lalu marpunya kita tebar juga jauh di antara kimianya ya. Ini marpunya mencegah antraknosa, layu fusarium, dan busuk-busuk ataupun busuk batang ya. Oke. Lalu yang terakhir kita manfaatkan juga di sekeliling kita limbah-limbah yang bisa kita jadikan kompos ya. Ini seperti bekas-bekas pisang ya. Jadi perannya sangat besar kompos ini. Ketika mulai memasuki masa produksi dan di usia lanjutan ya, karena komposisi kompos lebih banyak dibutuhkan dibanding kimianya. Ini kita kategorikan sebagai perawatan semi organik ya. Jadi teruslah bersahabat baik dengan tanaman ya, agar tanaman pun bisa bersahabat baik dengan kita. Oke, selalu penuhi komposisinya ya, agar tanaman bisa maksimal dan memberikan senyuman terbaik buat petaninya ya. Oke, untuk komposisi komposnya sekitar 1 angkong ya kebutuhannya di usia 6 bulan sampai lanjutan. Jadi ini termasuk tutorial terakhir ya, karena sudah tidak ada lagi bedanya di pemupukan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai usia 6 bulan ya. Itu tidak ada bedanya lagi. Untuk di usia 6 bulan dan seterusnya itu sama, hanya saja komposisi komposnya yang berbeda. Jadi 1 angkong ini kebutuhan komposnya itu bisa kita aplikasikan dengan berbagai jenis kompos, bisa kohe ayam, bisa limbah organik, bisa tangkos, bisa kohe sapi, kambing, ataupun kuda ya, ataupun bisa kita gunakan lagi sekam padi ataupun dan lainnya ya, limbah-limbah industri ataupun limbah pasar, limbah industri rumah tangga. Oke, itu saja sih bedanya. Jadi untuk pemupukan di usia lanjutan itu yang kita butuhkan kimianya kalsium nitrat boron, kalium nitrat, lalu magnesium. Udah cukup itu saja ya. Oke, semoga bermanfaat di tutorial kali ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Tetap hijaukan, tetap semangat, hijaukan terus Bumi Pertiwi. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri. Sahabat web.